Perkenalkan, nama saya Reza Hoyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 203010202014. Kali ini saya akan mempresentasikan bab ke-8, yaitu Analisis Semiotik Drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sastra. Latar belakang masalah naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur muncul dalam Kasana Kesusastraan Indonesia, bertepatan dengan terjadinya konstelasi politik Indonesia, yaitu tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Sapardi Djoko Damono mengemukakan sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan menyangkut hubungan antar masyarakat, masyarakat dengan orang atau seorang, antar manusia dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Gambaran kehidupan dalam karya sastra merupakan perwujudan dari hubungan yang tidak terpisahkan antara sastra dan masyarakat, sekaligus dalam hal itu merupakan perwujudan dari peran karya sastra sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, karya sastra bukan semata-mata karena diciptakan oleh masyarakat, tetapi adanya dimensi sosial yang melekat pada karya sastra itu. Karya sastra bukan hanya dibangun oleh struktur formalnya, melainkan juga struktur sosial. Dengan demikian, jalur pemahaman naskah Kapai-Kapai membuka wilayah paradigma sosiologi sastra. Bagi Arifin C. Nur, Kapai-Kapai merupakan bentuk komunikasi dengan masyarakat melalui medium konvensi sastra atau disebut drama. Secara tidak langsung menyuarakan gagasan, pikiran, dan ideologi Arifin C. Nur tentang bagaimana memandang kehidupan sosial masyarakat saat karyanya itu diciptakan. Hal itu mengkonotasikan atau sebagai tanda suatu makna yang melampaui batas-batas tekstual dalam sistem bahasa. Naskah drama ini memiliki daya tarik untuk dipahami, baik dalam bentuk penelitian maupun proses pertunjukan teater. Dalam konteks penelitian sebelumnya, tulisan ini memiliki perbedaan dalam dua hal, yaitu pertama, tulisan ini berusaha untuk menyesuaikan dengan gaya dan karakteristik objek analisis. Dengan menyadari bahwa sebagai objek analisis, naskah drama Kapai-Kapai syarat dengan simbol, tanda, ungkapan, idiom, dan mitos dengan gaya ungkapan yang surrealis, maka pemahamannya harus mampu mengungkapkan makna dan konsep di balik permukaannya yang eksplisit. Kedua, relevan dengan teori semiotik Barthes. Kajian ini berusaha mengungkapkan tabir sistem mitis dan ideologi dalam karya sastra ini berkaitan dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Rumusan masalah. Problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama Kapai-Kapai ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang dari sudut hubungan dengan struktur sosial. Sebagai struktur sistem tanda semiotik, bagaimanakah naskah Kapai-Kapai ini menghadirkan struktur tanda untuk mengungkapkan makna secara primer atau linguistik dan makna sekunder atau konotatif semiotik. Rancangan penelitian. Paradigma penelitian menurut Sutrisno mengatakan bahwa strukturalisme adalah aliran pemikiran yang mencari struktur terdalam dari realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah, yaitu objektif, ketat, dan berjarak. Teori semiotika Roland Barthes. Teori yang digunakan dalam landasan pemahaman dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Roland Barthes menerapkan model de Saussure dalam penelitiannya tentang karya-karya sastra dan gejala-gejala kebudayaan, seperti mode pakaian. Bagi Barthes, komponen-komponen tanda penanda ini juga terdapat pada tanda-tanda bukan bahasa, antara lain terdapat pada bentuk mite, yakni keseluruhan sistem citra dan kepercayaan yang dibentuk masyarakat untuk mempertahankan dan menonjolkan identitasnya. Selanjutnya, metode dan teknik. Sebagaimana disarankan oleh teori semiotik, metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristik dan hemeriotik.
Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif. Sebagai sistem struktur tanda, teks sastra merupakan sistem primer. Sistem primer ini mengacu pada pemakaian linguistik denotatif sebagai sistem struktur tanda tersebut. Dengan demikian, metode heuristik dipakai untuk memaknai pengertian kebahasaan dalam teks sastra. Bahasa yang dipakai dalam teks sastra diberikan maknanya sebagai denotatif atau makna sebenarnya. Adapun teknik pemrosesan data yang dipakai dalam penelitian ini mengarah pada simak catat dan analisis data menggunakan deskriptif, interpretatif, dan eksploratif. Analisis ini dipusatkan pada eksplorasi hubungan antara makna dan tanda semiotik, tingkat pertama dengan konteks sosiokultural yang lebih luas. Berdasarkan kerangka teori, analisis semiotik terdiri atas dua tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama, denotatif atau linguistik, dan tahap analisis sistem struktur tingkat pada konotatif dan semiotik. Pada subbab ini akan dianalisis secara heuristik terhadap naskah kapai-kapai karya Arifin C. Noor. Secara semiotis, setiap tanda harus memperoleh pemaknaan awal disebut sistem primer. Sebagaimana yang diungkapkan dalam teori semiotik Barthes, tanda-tanda yang terkandung dalam teks merupakan simbol yang bermakna. Berikut ini analisis terhadap tanda-tanda yang terkandung dalam teks drama kapai-kapai karya Arifin C. Noor. A. Unsur penokohan sebagai tanda semiotik. Apabila dikelompokkan berdasarkan kategori penokohan, sebagaimana yang dikemukakan dalam teori sastra dan tarigan Henry Guntur, teks drama kapai-kapai karya Arifin C. Noor ini memiliki 3 kategori, yaitu pertama, tokoh sentral protagonis yang meliputi Abu, Iem, dan gelandangan. Kedua, tokoh sentral antagonis yang meliputi emak, majikan, dan kelam. Ketiga, tokoh tambahan yang meliputi bulan, bel, robot, dan lain-lain. Unsur tema sebagai tanda semiotik. Tema adalah hal yang utama dalam naskah kapai-kapai Arifin ini adalah penderitaan hidup manusia karena mengejar mimpi-mimpi dan harapan semu. Unsur adegan. Sebagai tanda semiotik, alur cerita dalam naskah drama ini dijalin berdasarkan adegan-adegan dari awal sampai akhir. Sebagai bangunan struktur intrinsik, adegan-adegan dalam karya ini menunjukkan struktur alur yang tidak teratur. Satu alur dipotong dengan munculnya adegan lainnya, begitu terus sehingga muncul kesan terjadinya ketidakaturan dalam alur. Ketidakaturan dalam alur ini bukan tidak sengaja dilakukan oleh pengarangnya. Ada dua hal yang menarik dan kuat secara dramatik dari ketidakaturan alur karya ini. Pertama, ketidakaturan membangun struktur alur tersebut mendukung makna cerita atau mendukung tema. Kedua, adegan-adegan yang diselipkan dalam alur pokok cukup menimbulkan dan mendukung intensitas peristiwa atau cerita. Unsur dialog sebagai tanda semiotik, ciri khusus naskah drama kapai-kapai karya Arifin C. Noor ini adalah penggunaan bahasa, khususnya dalam dialog. Arifin C. Noor dalam karya ini telah mensubversi kebakuan bahasa Indonesia dengan menampilkan bentuk-bentuk kelisanan yang ada di masyarakat. Sistem struktur tanda semiotik tingkat 2, sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa pada sistem semiotik tingkat 2, objek pada sistem tingkat pertama diambil sebagai signifier atau penanda yang memiliki makna yang disebut oleh Barthes sebagai mitos. Dengan demikian, mitos adalah sejenis metabahasa, dan sistem mitos ini adalah yang siap dipakai untuk aktualisasi ideologi. Naskah kapai-kapai karya Arifin C. Noor ini mengungkapkan persoalan manusia yang memilih dan dituntun oleh suatu mitos karena himpitan mitos-mitos yang lainnya. Seorang dengan status sosial dan ekonomi rendah menciptakan kondisi kemiskinan dalam kehidupannya. Ini merupakan mitos. Tokoh utama dalam naskah drama kapai-kapai ini terhimpit oleh mitos-mitos yang ada sebagai akibat mitos tentang status sosial dan ekonomi yang rendah dalam keadaan sebagaimana mitos mengungkapkan tentang hal itu.
Seseorang mesti menyikapi untuk melepaskan diri dari mitos tersebut. 3 mitos yang dapat ditangkap dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur ini melalui analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua. Pertama, status sosial dan ekonomi yang rendah membawa kemiskinan dan kemartabatan yang rendah pula. Kedua, kemiskinan akan membawa penderitaan hidup seseorang. Ketiga, kebodohan tidak punya pedoman hidup akan mengalami ketersesatan dan keterasingan dalam hidup. Ketiga mitos inilah sebagai makna, konsep gagasan atau pikiran yang membangun sistem struktur tanda semiotik karya sastra ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab ke-8 ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.